Oke, eh, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan ide, isu-isu yang ada di sekitar kita. Sebenarnya lebih cenderung ke teknologi nanti yang bisa kita gunakan. Selain dari ide, jadi teknologinya apa? Sebentar. Oke. Oke. Isu yang terjadi di kita untuk aplikasi yang bisa kita kembangkan untuk mobile sebenarnya agak sedikit kompleks untuk mobil ini, namun sebelum-sebelumnya, di kegiatan-kegiatan sebelumnya kita sudah diperkenalkan dengan teknologi yang non-code. Sebenarnya di kita ini ada low code, kemudian medium code, dan hard code. Seperti itu untuk pengembangan aplikasi mobile. Isu yang bisa kita angkat ada dua di sekitar kita, ada di sekolah dan di masyarakat. Nah, saya coba lebih ke sekolah terlebih dahulu. Ini contoh nyata di lingkungan sekolah. Tiga masalah nyata di lingkungan sekolah yang saya angkat. Ini komunikasi sekolah. Ini bisa jadi komunikasi antara guru dengan orang tua, guru dengan siswa, dan sekolah misalkan dengan orang tua. Kemudian perpustakaan yang masih manual, kemudian pembelajaran yang monoton. Nah, ini tiga isu yang ada di sekolah. Untuk yang lainnya nanti bisa saya contohkan lebih detail di file. Masalah pertama, komunikasi sekolah dengan orang tua. Ini tantangan saat ini, informasi melalui surat edaran atau grup WhatsApp. Nah, ini yang terjadi. Kalau di WhatsApp mungkin apa namanya ya, bisa jadi informasinya terlewat, kemudian pengumuman sering terlewat atau tidak terpusat, guru kesulitan memastikan penerimaan informasi, pelacakan status komunikasi yang tidak jelas. Nah, ini isu yang pertama. Solusinya kita bisa membuat aplikasi berbasis mobile. Ini contoh misalkan nama aplikasinya terserah. Ini contoh saja jembatan sekolah misalkan. Guru dapat memposting pengumuman dari masing-masing kelas. Kemudian ada notifikasi terhadap di dalam aplikasi. Dan notifikasi ini cenderung nanti self notification karena aplikasinya ada di smartphone masing-masing. Kemudian informasi terorganisir. Kita bisa membuat eh, layanan atau fitur terkait dengan informasi di dalam aplikasi. Teknologi yang bisa digunakan di sini kodular. Nah, ini yang low code tanpa coding. Nah, sebenarnya eh, nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, jadi aplikasi yang demikian bisa menggunakan kodular. Selanjutnya, masalah kedua dan ketiga. Di sini saya contohkan untuk perpustakaan dan pembelajaran. Tantangan saat ini, perpustakaan siswa tidak tahu ketersediaan buku, pencatatan manual, dan lambat, dan sering terjadi masalah. Ini di perpustakaan. Kemudian untuk pembelajaran, metode satu arah. Bisa jadi siswa itu membosankan. Ini yang sedang diteliti juga oleh teman-teman tentang pembelajaran yang tidak membosankan, siswa kurang termotivasi belajar mandiri karena kemungkinan juga ada studi kasus di mana siswa itu tidak tahu harus memulai dari mana untuk belajar. Solusi yang kedua untuk perpustakaan digital sederhana. Siswa dapat mencari buku, melihat ketersediaan buku, kemudian uh, bisa menerapkan sistem pinjaman berbasis online dan nanti ada push notification yang dapat eh, diberikan oleh pihak perpus ke aplikasi jika peminjamannya melewati batas waktu. Nah, teknologi yang dapat digunakan di sini masuk kategori medium code gitu, masuk di sini menggunakan Flat Python. Ini sederhana, nanti saya sertakan semuanya di sini ada video tutorialnya. Ada link tutorialnya untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, eh,
Solusi yang ketiga untuk aplikasi kelas interaktif. Nah, aplikasi ini bisa kita memilih mata pelajaran, bisa kita membuat kuis tanya jawab di dalam aplikasi, bisa kita melihat skor. Nah, dan fitur-fitur lainnya di kelas interaktif ini. Namun, untuk membuat kelas interaktif dibutuhkan waktu yang cukup uh, untuk mendesain. Nah, namun jangan khawatir, meskipun teknologi yang digunakan ini saya menggunakan teknologi React Native. React Native ini masuk kategori hardcore. Namun ini cocok untuk pengembangan dengan fitur-fitur yang kompleks. Nah, bagaimana dengan kasus yang terjadi di sekolah, misalkan trainer ataupun siswa ajar kita tidak mengetahui tentang code? Jangan khawatir. Saat ini kita sudah ada teknologi AI. Kita bisa minta kepada AI dengan sebuah prompt-prompt saja. Yang perlu kita sediakan nanti adalah tools-nya. Nah, perbandingan dari tiga teknologi tadi, ini lebih cenderung ke teknologi selain dari idenya. Ini kodular sangat mudah dipelajari. Sebenarnya kodular ini ada padanannya seperti App Inventor dan beberapa padanan teknologi yang serupa. Kemudian flat. Untuk saat ini di medium coding memang satu-satunya adalah flat. Kemudian untuk hardcode ini React Native, ada Flutter juga. Namun React Native ini lebih intuitif, lebih mudah dipahami oleh pengembang pemula. Nanti saya sertakan video tutorial untuk belajar dari dasar sampai mahir. Jadi jika diikuti dengan seksama, kita cuma butuh sekitar 1 minggu, 2 minggu untuk mengembangkan aplikasi. Bahkan kalau kita menggunakan teknologi editor menggunakan AI, ini cukup sangat cepat seperti itu. Nah, untuk kodular block base, dia tidak menggunakan coding, flat ini menggunakan Python dasar, kemudian React Native menggunakan JavaScript ini untuk codingnya. Nah, ini kodular cocok untuk pemula. Eh, untuk flat ini cocok untuk pelajar, kemudian untuk React Native yang sudah memiliki dasar. Nah, ini perbandingan teknologi yang saya gunakan. Mulai dari mana kita harus belajar untuk mengangkat atau mencari ide yang bagus, kita bisa mencari di YouTube. Ada banyak tutorial, nanti juga saya sudah sertakan. Semuanya ada di YouTube saat ini. Nah, ini tutorial yang ada di YouTube saya sudah tandai. Ada dasar kodular, kemudian langsung dengan studi kasus di sini kodular, media pembelajaran. Ini cukup panjang videonya, sekitar 2 jaman, tapi sudah membahas semua dari awal sampai akhir. Kemudian ada dasar flat. Ini sebuah video playlist dari awal sampai akhir. Ada sekitar lebih dari 15 video kalau tidak salah. Ada banyak videonya di apa namanya dibahas dengan tuntas. Kemudian ada React Native dasar sampai mahir. Ini 2 jam videonya. Bisa ditonton selama 2 jam. Silakan disediakan peralatannya nanti React Native. Ini kemudian ada React Native dasar. Nah, jadi ini 3 teknologi. Nah, ide tadi itu ide di sekolah, isu di sekolah yang bisa kita angkat menggunakan 3 teknologi ini. Ide lainnya sebenarnya yang disampaikan Pak Walid sebelumnya itu bisa kita buat versi mobile-nya juga digabungkan dengan IoT. Jadi kalau ada 2 kelompok di sekolah, mobile dan IoT nanti bisa kolaborasi. Ide inovasi lainnya di sini ada smart monitoring untuk IoT. Jadi aplikasi di dalam aplikasinya bisa kita kembangkan menggunakan kodular untuk memonitoring hasil dari IoT. Smart presensi di sini mobile dan IoT. Kita bisa kembangkan aplikasi presensi yang cerdas, bisa menggunakan sidik jari, bisa pengenalan pakai kamera. Nah, ini bisa kita kembangkan nanti menggunakan kodular atau bisa menggunakan React Native. Kemudian contoh kemarin saya temukan
teman-teman di kampus mengembangkan namanya tabungan pintar. Uh, Hanya sebagai sebatas pencatatan, namun idenya cukup bagus. Ini bisa diangkat untuk dijadikan ide kreatif berikutnya untuk tabungan siswa di kelas menggunakan Kodular dipadukan dengan Firebase, dipadukan dengan eh, SQLite nanti database-nya. Nah, ini bisa menjadi ide berikutnya. Nah, karena ini waktunya cukup pendek, nanti bisa komunikasi juga dengan saya. Langkah yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah atau idenya, kemudian pilih teknologi tadi, mau yang low code, medium code, atau hard code. Kemudian bisa dipelajari dari YouTube dan langsung praktek. Nah, ini yang bisa saya share. Eh, Salah satu rekomendasi yang bisa saya share untuk React Native ataupun Flat, saya punya kode editor. Nah, sebentar, ini saya zoom sedikit menjadi referensi saja. Namanya Coder. Coder ini eh, apa namanya ya? Editor yang sudah lengkap dengan AI-nya dan ada versi gratisnya. Tidak perlu bayar untuk menggunakan AI di Coder. Nah, tinggal prompt saja nanti bisa komunikasi dengan saya langkah selanjutnya. Kemudian ini contoh yang baru saja saya buat, codingan ini ini pakai React Native, baru saja saya buat 30 menit sebelum acara ini dibuat dan hasilnya eh, seperti ini. Nah, jadi apli ini aplikasi apa namanya? Aplikasi yang dibuat menggunakan eh, React Native. Sebentar. Oh, ini sempat saya matikan sebelumnya. Nah, aplikasinya ini ketika dijalankan. Seharusnya di sini ada logout, ada login juga, ada splash screen juga. Cuman karena ini sudah tidak bisa kembali ke halaman berikutnya, dia jalan langsung seperti itu aja. Idenya adalah saya membuat perpustakaan. Dan jadi seperti ini memang sederhana, cuman yang ingin saya sampaikan bahwasannya kita bisa memerintahkan AI untuk membuat hardcode aplikasi seperti itu. Ini Pak Hozairi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.